Kami ucapkan salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam pelayanan doa pagi GKJ Klaten hari ini, akhir bulan November, hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Kiranya semua yang telah bersama-sama dalam pelayanan ini, baik Bapak Ibu yang sudah kersa hadir rawuh di tengah gedung GKJ Klaten maupun nanti yang menerima tayangan ini dalam recording YouTube, semua yang menjadi pemirsa mengikuti acara ini, Tuhan berkenan memberkati saudara. Saudara diberkati dengan kehidupan yang penuh damai, saudara diberi berkat sehat, selamat, waras wiris, ya, hati, jiwa, raga. Demikian pula dimudahkan dalam segala urusan, bahkan senantiasa berkelimpahan dalam rezeki dan berkah. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah menjalani dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Akhir bulan November sudah di penghujung dan kita tidak lama lagi akan memasuki masa Advent dan Natal. Awal bulan Desember, hari Minggu besok tanggal 1 sudah pembukaan Minggu Advent yang pertama. Monggo sembari menghayati kembali arti dan makna kelahiran Kristus secara pribadi maupun nanti melalui pesan Natal tahun ini. Bapak Ibu seolah membaharui kembali pemaknaan tentang kehadiran Mesias bagi kehidupan dunia ini dan bagi pribadi saudara. Yesus tidak datang, tidak akan ada gereja hingga hari ini. Yesus tidak lahir, maka tidak ada pengampunan dosa bagi siapapun yang berbuat dosa harus menerima hukumannya, yaitu hukum dosa adalah maut. Yesus tidak lahir berarti dunia berada di dalam kegelapan yang menyesatkan. Yesus tidak lahir, tidak ada sukacita dalam kehidupan. Untuk itu, songsonglah makna kelahiran yang begitu besar bagi perubahan hidup maupun bagi makna pribadi dan makna kehidupan bergereja di tengah dunia ini. Jangan ada yang mengabaikan Natal, mensyukuri dalam rupa apapun, mensyukuri dalam rupa apapun, menerima dengan rasa bangga dan tersanjung ada Natal yang bisa kita rayakan. Dan jangan pula dalam Natal tidak ada perubahan, tetapi harus ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan untuk menghormati dan menghargai karya kehadiran Sang Bayi Natal yang memberikan harapan dan perubahan bagi dunia yang hidup dalam gelap diubah menjadi memiliki terang, yang hidup dalam dosa disediakan jalan keluar untuk memperoleh penebusan. Mari merayakan Natal bagi umat Kristen adalah masa menunjukkan pembaharuan hidup. Semua yang merayakan tidak cukup bajunya yang baru, tetapi ada kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang harus hadir dengan nilai yang baru di dalam diri masing-masing. Kalau kemarin masih menjalani hidup Kristen dengan ada perselisihan, maka Natal menyadarkan kita untuk hidup dalam kedamaian dan perdamaian. Kalau kemarin hari-hari kita masih kita lewati dengan keluh kesah, ya, menggerutu seolah-olah hidup itu selalu dalam beban dan tekanan, Natal mendorong kita untuk menjalani hidup yang lebih baik dari hidup kemarin, yaitu menggantikan keluh kesah dengan bersyukur, menghitung berkat, hingga bisa menjadi orang yang nerimo, orang yang bisa mensyukuri apa yang terbaik yang sudah diberikan menjadi bagian hidup saudara oleh tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuki doa pagi hari ini dengan hening sesaat menata hati kita serta menyucikannya melalui saat hening yang kita laksanakan bersama-sama. Bersaat teduh dimulai. Dalam keteduhan serta keheningan batin, mari kita khususkan pelayanan ini dengan pengakuan. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kekuatan hidup kita. Turun memberkati saudara semua. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kita,
serta kasih Tuhan Yesus melalui persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dilanjutkan doa pembuka. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang Maha Agung, yang bertahta di dalam kerajaan penuh kemuliaan, kerajaan abadi surga, tersungkur di hadapan-Mu ya Bapa dengan menaikkan syukur di mana kami telah dianugerahi berkah menjalani hidup di bumi ini sebagai pribadi manusia, tidak dibiarkan sendiri, tetapi Tuhan menjadi gembala kami yang baik, menuntun kami di air yang tenang, menyediakan kami rumput hijau untuk kebutuhan hidup, terlebih yang paling utama menyelamatkan jiwa kami dari kungkungan hukuman dosa. Dengan pengorbanan Kristus Yesus yang mau hadir menjelma menjadi manusia, yang kelahirannya tidak lama lagi kami rayakan bersama-sama. Sungguh kedatangan Yesus adalah harapan. Kedatangan dan penjelmaan Yesus menjadi manusia adalah jalan keluar kami dari kemelut hidup yang dikuasai oleh dosa, beroleh jalan kebenaran untuk menuju kehidupan yang bebas dari tuntutan hukuman dosa, yaitu hidup abadi. Syukur kepada Tuhan, puji hormat kami naikkan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Tuhan, yang begitu setia menebus dosa kami sebagai juru selamat, menanggung derita, menanggung hukuman sampai kepada maut. Engkau terima semua karena kasih-Mu yang begitu besar kepada umat manusia. Kami menaikkan syukur dan pujian di dalam dan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kini peliharakanlah iman umat-Mu dengan kami berhimpun bersekutu, mengadakan ibadah, persekutuan doa seperti yang terjadi saat ini. Kiranya menjadi sarana umat sekalian menerima pemeliharaan imannya. Yang haus akan kebenaran firman boleh merenung-renungkan, yang sedang rindu untuk bersekutu, bercakap dengan Tuhan, menggunakan waktu dan ruang untuk bertelut dalam doa-doa dan permohonan, yang sedang dalam pergumulan bisa memperoleh tuntunan mendapatkan jalan keluar berupa pengampunan maupun petunjuk baru bagi kehidupan. Untuk itu hadirlah Tuhan, berkatilah jalannya persekutuan umat-Mu dengan sesama maupun umat-Mu dengan Tuhan pribadi. Ada kehadiran Tuhan yang kami rasa, menyentuh melalui firman, menyentuh melalui setiap doa-doa yang kami naikkan. Berkati kami, berkati hamba-Mu dalam pengurapan yang kudus, hingga dapat menjadi sarana memberitakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Saudara sekalian, mari kita menerima pembacaan masih dalam satu tema kasih karunia Allah untuk semua orang. Mari kita melihat satu petikan bacaan peristiwa Yesus datang kepada keluarga Maria dan Marta ketika Lazarus sudah terlanjur wafat atau mati. Sudah dikubur 4 hari. Bagaimana peristiwa ini memberikan motivasi bagi kehidupan kita merasakan kasih karunia Allah yang tetap hadir di tengah pergumulan, sekalipun menurut ukuran manusia sepertinya terlambat, karena Yohanes sudah terlanjur dikubur 4 hari dan Yesus baru datang berjumpa dengan Maria dan Marta. Kasih Allah untuk semua orang, tidak ada kata terlambat. Mari kita membuka Injil Yohanes 11 ayat 32 sampai 37. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Sabda Tuhan untuk kita terima dan renungkan bersama berkata demikian, saudaraku, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah Maria di depan kakinya dan berkata kepadanya, ini seruan kata Maria, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Lanjut ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis
dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Ayat 37 bagian terakhir dari petikan ini, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Demikianlah petikan bacaan sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau menjadi pendengar, merenungkan dan siap melaksanakan dalam kehidupan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terlambat itu adalah sesuatu yang terkadang hanya akan berakhir dengan penyesalan. Saudara membeli tiket kereta jam 8 pagi berangkat dari stasiun, tetapi saudara datang jam 8.03 menit. Tidak ada, hanya 3 menit, kok tidak ditunggu. Tidak ada komplain yang bisa memenangkan saudara ketika saudara tidak datang sebelum jam 8. Sehingga ketika jam 8 tepat kereta itu beranjak meninggalkan stasiun, siapapun pangkatnya, siapapun orangnya, apapun pangkatnya, maksud saya, ya, gendernya pria atau wanita, umurnya berapapun, ditinggal hingga dia terlambat. Terlambat memberikan gambaran penyesalan, terlambat memberikan gambaran ada sesuatu yang rugi dari keterlambatan itu. Terlambat itu gambaran dari batal. Ada yang tidak tercapai hari itu ketika kita datang terlambat. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kasih Allah yang menjangkau setiap orang itu datangnya? Apakah seperti jam kereta api? Ketika sudah jamnya, maka semua yang berada di situ merasakan kasihnya, tetapi yang di luar jam itu terlambat, maka dia tidak mendapatkan kasih Tuhan. Ternyata Tuhan itu dalam merentangkan kasihnya tidak mengenal waktu. Maka tidak ada kata terlambat bagi kasih Tuhan itu bekerja dalam hidup manusia. Digambarkan di sini dalam peristiwa kematian Lazarus, adik laki-laki satu-satunya dari kakak beradik Maria dan Marta. Mereka sedang sangat berduka karena beberapa hari ketika Lazarus masih dalam keadaan hidup walaupun badannya sedang sakit, Maria Marta sudah mengabarkan kepada Yesus melalui utusan, minta bantuan, minta dengan penuh harap Yesus berkenan datang ke rumah mereka untuk memberikan kemujizatan menyembuhkan adiknya Lazarus yang sedang dalam keadaan berbaring sakit. Kedudukan Yesus waktu menerima berita itu dengan desa Betania di mana Maria Marta tinggal tidak jauh. Seandainya itu ditempuh tidak lebih 1 hari perjalanan jalan kaki. Tetapi Yesus bukan hanya terlambat lebih dari 1 hari, tetapi memutuskan untuk tidak datang kepada para muridnya ketika pelayanan di tempat di mana Yesus dijumpai para utusan membawa kabar bahwa Lazarus wafat atau Lazarus sakit. Yesus berkata kepada para murid-murid, "Mari kita pergi dengan tujuan yang menjauh dari desa mereka." Desanya Maria, Marta, dan Lazarus yang sedang berbaring sakit. Sehingga salah seorang di antara yang mengikut Yesus mengingatkan, "Bukankah sahabat-sahabatmu sedang memerlukan engkau? Dan jaraknya tidak jauh, kita berjalan menuju kepada rumah mereka." Lalu Yesus memutuskan tidak beranjak dari tempat itu langsung bersegera bergegas ke rumah Maria Marta, tetapi memutuskan, udahlah kita tinggal di sini lagi sajalah, saya nginap di sini lagi, pelayanan di sini lagi. Yang sakit ya nanti gampang. Mungkin bagi manusia yang diputuskan Yesus itu betul-betul gambaran akan menghasilkan keterlambatan untuk pertolongan terhadap Lazarus yang sakit. Dan terbukti 2 hari setelah kabar itu sampai kepada Yesus, kabar tentang sakitnya Lazarus, ternyata di rumah Lazarus 2 hari berikutnya wafat.
Maria menangis, Marta menangis, semua meratapi sampai kepada jasadnya itu dimakamkan. Yesus tidak kunjung datang. Ini bukan lagi terlambat, tetapi ini batal. Ini tidak ada agenda, ini tidak ada niat untuk datang memberikan pertolongan. Tetapi ternyata tidak, sekalipun datang pada hari keempat setelah pemakaman Lazarus, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang tidak terbatas bisa disentuh setiap waktu oleh siapapun. Siapa yang bisa menyentuh kasih Tuhan, di situ tidak ada kata terlambat. Amin Bapak Ibu. Sehingga tangis Maria yang memulainya dengan perjumpaan dengan Yesus, di mana Yesus pun tidak langsung masuk ke rumah mereka, masih berdiri di batas desa atau di batas kampung. Maria menghampiri, datang ke tempat di mana Yesus singgah berhenti, menuju ke rumahnya itu tidak langsung masuk ke rumahnya, tetapi Yesus ada di perhentian, di tapel batas desa. Ya. Maria tersungkur, oh Tuhan, kalau Engkau datang kemarin-kemarin, saudaraku laki-laki pasti tidak akan mati seperti saat ini. Ya, ada di ayat yang ke-32 tadi. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mari Bapak Ibu, apa yang sekarang saat ini sedang Bapak Ibu pandang terlambat, sekiranya Engkau datang kemarin, wah aku tidak perlu sulit-sulit, aku pasti mendapatkan pertolongan. Sekiranya Bapak Ibu mendoakan kami ke rumah kami kemarin, mungkin ya orang tua kami tidak jadi wafat, dan seterusnya dan seterusnya. Sekiranya kemarin, sekiranya yang sudah lewat menjadi penyesalan saudara. Pagi ini kita diajak menyentuh kasih Tuhan, menjadikan waktu itu selalu baru. Tidak ada yang dihitung Tuhan menjadi satuan waktu keterlambatan. Menyentuh kasih Tuhan dengan cara apa? Maria dengan cara tersungkur. Maria dengan cara mengakui kebesaran Yesus, ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Yang kedua selain tersungkur, hadir dengan belas kasihan. Berposisi bukan dalam kejumawaan, berposisi dalam menanggung derita dan membutuhkan pertolongan dengan menyentuh kasih Yesus. Sehingga Yesus sampai pada empati. Apa yang dialami oleh Maria dan Marta serta orang-orang pelayat yang pada waktu itu masih menyekitari Maria Marta, membuat sentuhan ke hati Yesus. Jadi untuk mendapatkan waktu yang saudara anggap terlambat, permohonan yang mungkin terlampau sulit untuk mendapatkan tanggapan, sentuhlah hati Bapamu, sentuhlah hati Yesusmu dengan belas kasihan. Posisikan hidupmu, posisikan dirimu sebagai pribadi yang membuat hati Yesus masgul. Sampaikan beban, sampaikan isi pikiran hatimu hingga menyentuh kasih Bapa untuk terbuka menolong saudara. Tersungkur, bentuk rasa tidak berdaya, bentuk rasa menyembah, mengakui kebesaran. Menyentuh dengan belas kasihan artinya apa adanya, merintih dengan hati, bukan dengan jumawa. Punya tanggungan, minta tolong sama Tuhan, tapi masih dalam kejumawaan. Tapi jadilah seperti orang yang betul-betul sedang tidak berdaya apa-apa lagi, sampai membuat Yesus masgul. Bahkan ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Itulah sarana menyentuh kasih Allah hingga membuat yang terlambat itu tidak ada yang diperhitungkan sebagai keterlambatan. Allah menjadi sanggup berkarya sewaktu-waktu ketika saudara hadir memohon dengan tersungkur, saudara hadir dengan membawa belas kasihan.
Belas kasihan yang ada pada hidup saudara menyentuh hati Tuhan. Yang ketiga, iman, yakin. Ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi, para pengikut di luar Maria dan Marta, justru punya iman yang luar biasa kepada kehadiran Yesus walaupun sudah 4 hari. Ini yang ketiga yang perlu ada di setiap hati orang. Apa kata mereka? Ayat yang ke-37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, di antaranya tadi kan ada beberapa orang pelayat selain Maria dan Marta ya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Itu perkataan iman. Kematian dibandingkan dengan kebutaan, hal yang sama-sama sulit. Tetapi orang ini yang berkata di ayat 37 tidak disebut itu siapa namanya. Itu bisa tetangganya Maria dan Marta, orang lain yang ada di sekitarnya. Bisa wanita, bisa pria. Ya. Tetapi dia menunjukkan pengenalan kepada Yesus dengan beriman. Kalau buta, yang menurut ukuran dia, orang yang berkata ini, itu saja sudah kemustahilan yang tidak bisa diterjemahkan, itu bisa melek oleh tangan Yesus. Maka orang ini berani mengangkat dari mempercayakan iman, orang buta bisa melihat, dinaikkan level up, mempercayakan orang mati bisa hidup oleh Yesus. Dia belum tahu dan belum pernah mendengar Yesus menghidupkan orang mati. Baru sampai pada level tertinggi Yesus memelekkan orang buta. Tetapi peristiwa tertinggi yang pernah dialami, disaksikan atau didengarkan orang ini tentang karya Yesus, ia menyentuh belas kasihan Yesus dengan membuat level up. Apa capaian tertinggi dia dipakai untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Kesembuhan dari orang buta dipakai meyakini kehidupan bagi orang mati pun sanggup Yesus lakukan. Orang ini luar biasa ini yang berkata di ayat 37 ini ya. Tidak apple to apple loh. Kalau buta dengan orang belen gitu ya masih apple to apple. Buta dengan orang juling matanya masih apple to apple, persoalan mata. Tetapi ini buta dengan nyawa. Namun orang ini berani menempatkan Yesus up level, di atas level keimanan dia yang semula dibikin tercengang, dibikin yakin dan percaya karena menyaksikan Yesus berkarya, mencelikkan orang buta menjadi melihat, dipakai modal orang ini untuk beriman, Yesus pun pasti sanggup menghidupkan orang yang sudah mati ini. Dan apa yang terjadi nanti Bapak Ibu bisa waos sampai dengan ayat yang ke-44 ya. Di sana Yesus mulai berdoa. Sesudah berdoa, Yesus mengangkat tangan, berkata kepada Bapa, mengucap syukur kalau apa yang didoakannya, diucapkannya, dimintanya di muka bumi ini, apapun permintaan Yesus selalu didengar dan dihadirkan jawaban oleh Bapa. Oleh karena itu Yesus berdoa supaya ada kuasa yang turun, dan ayat 43 berkata, dan sesudah berkata demikian, sesudah berdoa penuh dengan keyakinan iman juga Yesus berdoanya bahwa apa yang diucapkan selalu mendapat jawaban terbaik dari Allah Bapa di surga. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lazarus hidup. Tidak ada yang terlambat kalau kita tersungkur menyentuh belas kasihan Yesus yang luar biasa. Kita datang dengan sikap batin yang penuh untuk mendapat belas kasihan dari Yesus dan menyertakan iman yang level up, iman yang up level, melebihi dari ambang-ambang di mana kita mempercayakan kepada Tuhan. Mata buta itu up level, sudah level tertinggi itu, bisa percaya orang buta melek di dalam Yesus, namun orang itu meningkatkan lebih tinggi lagi. Sekarang orang mati pun hidup oleh Yesus. Itu membuat hati Allah yang penuh belas kasihan itu tersentuh.
sehingga tidak ada kata terlambat. Lazarus, Lazarus, 4 hari dikubur, Lazarus, Lazarus, 4 hari dikubur, sudah tidak mungkin secara manusia, sudah busuk, sudah rusak, tapi karena disentuh oleh pujian, penyembahan tersungkur yang tertinggi, oleh sikap berbelas kasihan, oleh iman yang level up, maka kasih Allah bagi semua orang itu tidak mengenal kata terlambat. Pergumulan apa yang ada pada saudara? Pagi ini pertaruhkan di hadapan Tuhan. Tersungkur kepadamu, kepadanya. Saudara tersungkur. Akui dia sebagai Tuhan yang besar, yang punya kuasa, yang setiap doa yang dipanjatkan kepadanya, saudara akui, tidak ada yang tidak sanggup ia lakukan. Datanglah dengan berbelas kasihan. Tuhan, aku meminta ini untuk ucapkan hal-hal yang itu menyentuh hati Tuhan. Ya. Menolong saya yang tidak berdaya, memperbaiki ekonomi saya yang sudah sekian tahun rusak, umpamanya saudara yang meminta sesuatu. Lalu tambahkan up level iman. Engkau telah pernah membuat 5 roti, 2 ekor ikan, sisa 12 keranjang. Maka aku percaya hari ini engkau sanggup menyentuh aku dengan kasih-Mu yang tidak terbatas bagi semua orang itu. Sentuh ekonomiku supaya menjadi ekonomi yang 12 keranjang, bukan 5 roti terus, bukan 2 ikan terus, tetapi sudah berubah menjadi ekonomi yang 12 keranjang. Aku percaya, katakan dengan bara api level up, saudara. Saudara diberkati, saudara akan mengalami satu peristiwa dan kesempatan di mana pertolongan kasih-Nya tidak mengenal kata 1, 2, 3, katakan terlambat. Tuhan memberkati saudara semua. Mari merenung di dalam saat teduh pribadi, dan nanti kita akan akhiri dengan doa syafaat. Monggo yang akan menitipkan pokok doa syafaat, apakah ada yang perlu saya catat? Dipersilakan. Wonten titipan pamundut doa syafaat dari Bapak Ibu jemaat lewat Bapak Ibu sekalian yang rambu di sini. Ibu tuh gini. Klaseman sampun wangsul nggih. Nggih. Ibu tuh gini, Ibu Joko Sutono, Ibu Wedi Heru. Wonten malih? Sampun nggih. Ada pokok doa yang lain? Ibu Rusdina. Wonten malih? Sampun Ibu Cukmin Pemulihan. Wonten malih? Cekap? Oh iya, Pak Bagio ya. Bu Nana, oke, sampun kula catat sedaya nggih. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri dengan doa syafaat bersama-sama. Kami menaikkan syukur Tuhan mengajarkan sisi lain. Peristiwanya tunggal, Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tapi Tuhan membuka tingkap berkah-Mu, wujud betapa kasih karunia Allah itu tidak pernah terbatas bagi setiap orang, termasuk bagi kami. Di dalam kemodernan zaman ini, banyak orang sulit untuk mempercayakan up level iman kepada Yesus. Engkau mengajarkan melalui peristiwa ini. Engkau juga mengajari kami bagaimana bisa berlaku berbelas kasihan untuk mendapat welas asih dari Yesus. Dan Engkau mengajari kami bagaimana melakukan sikap tersungkur. Bukti kami menghancurkan kejumawaan, kami meninggalkan bersandar pada usaha manusiawi kami, tapi penuh hanya berserah kepada Tuhan. Bahkan kami berani
mempertaruhkan, tidak pernah berhitung tentang waktu. Kapanpun belas kasihanmu tersentuh, tidak ada kata terlambat, engkau berbuat ajaib. Biarlah prinsip ini menggairahkan kami menjadi pengikut Yesus, tidak pernah memandang kata terlambat. Apa yang menjadi pokok permintaan kami, apa yang menjadi doa kami kepada Tuhan, tidak ada yang dijawab, dihadiri, ditolong Yesus dengan terlambat. Mungkin bergumul dengan anak yang memiliki masalah, sulit untuk penyelesaian. Berulang kali terjatuh pada hal-hal yang membuat sulit, merisaukan ataupun meresahkan keluarga. Komunikasi sulit dengan anak, tidak ada kata terlambat. Yesus sanggup mendamaikan komunikasi yang rusak orang berdosa dengan Allah Bapa, maka kuasanya pun sanggup dan teramat sanggup menolong komunikasi rusak yang terjadi di tengah keluarga saudara. Anak yang tidak bangun turut kepada orang tua, bawa dengan tersungkur, bawa dengan iman, demi dan di dalam nama Yesus dijamah, akan terjadi komunikasi, akan terjadi sikap batin yang taat hormat, bahkan di luar yang kita bayangkan terjadi. Seberapapun usia, seberapapun lama saudara menanti perubahan ini, itulah waktu Tuhan. Tidak terlambat untuk menyelamatkan milik kepunyaannya. Mungkin ada di antara saudara sedang bergumul dengan permohonan, mungkin membutuhkan aliran dana segar bagi kehidupan ekonomi saudara. Saudara sudah lama merindukan pekerjaan, merindukan proyek, saudara menawarkan aset untuk diuangkan, dan saudara menganggap yang saya butuhkan itu tahun kemarin sudah cair untuk membiayai apa yang menjadi kebutuhan tahun kemarin. Tapi sampai hari ini kok belum ada. Tidak ada proyek, tidak ada job besar, tidak ada aset yang akan diuangkan laku. Waktumu bukan waktunya Tuhan. Tuhan menanti sembah sujudmu, berserah penuh, menyentuh dengan sikap berbelas kasihan, serta yang terakhir haruslah engkau datang menempatkan Yesus Kristus itu sebagai up level dari apa yang pernah engkau imani. Tempatkan Yesus sebagai posisi up level dari apa yang tertinggi pernah saudara imani kepadanya. Lakukan itu untuk Yesus bergerak, tergerak dan tersentuh hati, melampaui waktu yang saudara anggap terlambat. Ia bertindak, mengambil alih pergumulan saudara menjadi keputusan terbaik yang datang dari Tuhan. Usaha saudara diberkati, bisnis saudara kembali merebak, ada pekerjaan atau proyek yang bisa saudara lakukan dan menghasilkan. Bagi saudara yang sedang menawarkan aset untuk diuangkan, akan ada kemudahan yang Tuhan bukakan. Bahkan saudara akan terkaget-kaget bahwa memang waktunya Tuhan berbeda dengan waktu rancangan saudara. Percayakan dengan tersungkur. Berlakulah menunjukkan, mengetuk pintu belas kasihan Yesus saat saudara meminta. Dan sertakan iman yang membuat hati Tuhan tergetar, masgul, sama seperti ketika melihat permintaan Maria dan Marta. Kami berdoa syafaat saat ini untuk beberapa orang saudara kami pemulihan kesehatan. Di jamaah diberkati Ibu Tugini, Blok 1, Ibu Joko Sutono, Blok 1, Ibu Wedi Heru, masa pemulihan kesehatan, Blok 1. Demikian buka untuk Ibu Cukmin, Blok 2, Bapak Bagio, Blok 4, Blok 5, Ibu Rosdina yang sudah dalam keadaan sepuh, kami doakan. Ibu Nana di Blok 3, Ibu Rostarti, kiranya Tuhan hadir. Demikian pula untuk Bapak Toto dan Bapak Surojo. Tuhan, kiranya saudara-saudara kami ini, Tuhan berkenan merawat, melawat, memberkati. Dalam kemurahan kasih yang ada padamu, lakukanlah berkat
Untuk keluarga yang mendampingi juga diberi kesabaran, dapat bersanding dengan damai, dan setiap pribadi yang dalam masa pemulihan ini, sakitnya Tuhan ambil, kekuatan baru Tuhan hadirkan, kesembuhan terjadi dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang menjalani testing hari-hari ini, dimulai dari hari kemarin, beberapa hari yang lalu, sampai dengan 2 minggu ke depan. Setiap pribadi anak-anak kami diberi sehat, mau dengan sungguh belajar menyiapkan jadwal-jadwal tes yang dia harus hadapi, dan dikaruniakan hikmat akal budi kepadanya, sehingga berhasil mengukir yang terbaik, berprestasi dalam pelajaran yang ditempuh semester ini. Kami juga berdoa mohon berkat untuk sanak saudara kami yang mencari lahan pekerjaan, para muda-mudi, Tuhan sertai tes di pegawai negeri calon ASN. Bagi yang lolos, Tuhan berkati kelanjutannya. Bagi yang belum lolos, tidak perlu dalam penyesalan yang mendalam. Segera membuka lembar dan membangun pengharapan baru disertai doa kepadamu. Tak lupa kami juga memohonkan berkat gereja ini, Tuhan karuniai berkah selamat. Rekan sekerja majelis, yaitu para penatua, diaken, satukan hati kami, buat kami kompak, jangan ada selisih, saling menghargai, berkomunikasi dengan terbuka hingga tidak terjadi kesalahpahaman. Beri kami kerendahan hati di tengah jemaat hingga kami melayani dengan damai. Beri kami kuasa dan wibawa hingga kami melayani seturut kehendak-Mu. Beri kami kekuatan ketika kami dipersalahkan, ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang sulit, ditolong dan dibuat Tuhan bertemu dengan kemudahan. Demikian kuasa Tuhan dari tempat maha tinggi selalu hadir. Yesus Kristus menjadi Raja bagi gereja ini. Jemaat semua diberi damai, diberi tentram, diberi tuntunan untuk menjalani kehidupan yang selalu tertuju kepadamu. Demikian Tuhan doa kami untuk kesejahteraan hidup bersama di tengah bergereja di tempat ini. Tuhan kiranya berkenan mendengarkan seru permohonan ini. Semuanya kami minta dengan yakin dan percaya hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan dan kini turunkanlah berkat. Pulang dan akhiri pelayanan doa pagi ini dengan damai. Senantiasalah menyentuh kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dengan iman, dengan belas kasihan, dan sikap sujud, tersungkur, tanda berserah dan menyembah, sehingga apa yang kau minta tidak ada kata terlambat bagi kasih Allah bekerja terjadi dalam diri saudara. Dalam kasih karunia Allah Bapa yang abadi, damai sejahtera Kristus yang luas dan dalam, diikat oleh persekutuan Roh Kudus, datanglah berkat damai sejahtera di seluruh kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara sekalian, pelayanan doa pagi yang bisa kami hadirkan. Semoga menjadi penghiburan, mendewasakan iman, menambahkan pengetahuan rohani, dan juga saudara dikuatkan menerima berita firman yang selalu baru setiap pagi. Sampai bertemu dalam pelayanan doa pagi hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Sampai jumpa kembali. Amin.